Arkan terkekeh, lalu mencium dahi yang terlihat sedikit memerah karena ulahnya. Mana ada sejarahnya dahi disentil bisa membuat seseorang jadi gegar otak terus amnesia. Itu sih mau kamu aja lupain aku, ya kan? Udah Arkan, Ra. Ih, buat apa lu lupain Mas Arkan? Rugi tahu. Ntar diambil pelakor. Enak pelakor itu dong. Udah dapat mas suami, aku yang ganteng, kayak raya, tajir melintir, super husband deh pokoknya. Iya kah? Iya, makanya aku tuh cinta banget sama mas suami. Yang galak tapi penyayang ini. Ucapan manis itu sontak saja membuat Arkanda tersenyum lebar. Bagai ada bunga-bunga yang bermekaran di hatinya. Arkanda pun segera meraih tengkuk Azura dan membenamkan bibirnya di bibir Azura dengan lembut tapi menuntut. Mas juga cinta sama kamu, Rah. Jangan pernah tinggalin Mas ya. Ujarnya lirih setelah melepas ciumannya. Asal Mas selalu setia dan menjaga kepercayaan aku pasti gak akan pernah ninggalin Mas. Ucap Azura tanpa keraguan sedikit pun. Arkanda pun segera merangkul tubuh Azura ke dalam pelukannya dan mendekapnya erat. Jadi gimana, mau kan ke kontrakan kami pakai motor? Tanya Azura lagi. Mas cukup duduk anteng sambil peluk aku, biar aku yang bawa motornya. Aku udah gak sabar mau cobain motor baru aku. Mau ya mas, please? Bejok Azura dengan pupi aisnya, membuat Arkanda mengangguk tanpa bisa menolak. Yes! Serunya girang, Azura lantas berdiri dan segera berlari menuju kamarnya. Ayo mas, buruan siap-siap. Pakainya dari kamar tak sebaran ingin mencoba motor baru saja yang dibelikan Arkanda melalui temannya. Dia tahu istrinya itu berbeda dengan gadis lain. Dia sangat menyukai kendaraan beroda dua itu. Terlebih itu motor sport. Karena itu, dia sengaja menghadiahkan sebuah motor sport kepada Azura untuk menggantikan motornya yang diberikannya kepada Melody. Azura memang bisa mengendarai mobil dan ia pun telah menyerahkan salah satu mobilnya untuk istrinya. Tapi Azura mengatakan dia lebih menyukai mengendarai motor, namun ia tetap menerima mobil itu dengan senang hati. Rugi dong ditelan. Saat di basement, Arkanda menatap ragu pada motor sport di depannya. Dia memang membelikan motor itu untuk Azura, tapi dia tidak pernah terpikir sedikit pun untuk menungganginya. Kamu yakin, Ra? Kita naik mobil aja ya? Lebih nyaman juga. Arkanda bergidik sendiri saat melihat motor itu. Bentuknya bukan hanya besar, tapi bagian belakang terlihat menungging tinggi ke atas. Bagaimana kalau dia terpelanting? Mas Arkan, ayo. Masa main siapa nggak takut? Main bedah-bedahan tubuh orang nggak takut. Tapi naik motor kayak gini takut sih. Aneh tau nggak? Cibir Azura membuat Arkanda membelototkan matanya. Aku itu bukan main, Ra, tapi operasi. Nyawa lo taruhannya, jadi nggak bisa dianggap main-main. Ujar Arkanda menjelaskan membuat Azura tergagah. Iya, Mas Toker galakku tersayang. Canda-canda, cius deh. Makanya buruan naik. Pangkas Azura membuat Arkanda akhirnya mengalah, kemudian naik ke atas motor setelah memakai helm terlebih dahulu. Setelah Arkanda sudah berpegangan erat pada pinggang Azura, Azura pun segera menyalakan motornya dan menjalankannya dengan kecepatan normal. Dia ingin memacu motornya dengan kecepatan tinggi, tapi ia takut kena protes dokter galaknya tersayang. Setibanya mereka di lampu merah, Azura menghentikan motornya. Pemandangan seorang perempuan membonceng seorang pria tampan sontak jadi bahan tontonan. Bila biasanya sang perempuanlah yang dibonceng, kini justru sebaliknya. Tak sedikit pengguna jalan yang sedang berhenti di lampu merah mengambil gambar mereka, apalagi Azura dan Arkanda, tampak sangat romantis di atas motor itu. Mereka sesekali bercanda lalu tersenyum lebar. Arkanda juga tak malu-malu mencubit pipi Azura gemas dan mengusap lembut punggung tangannya
lembut membuat para perempuan yang melihatnya ikutan baper. So sweet banget sih pasangan itu. Ih, pingin kayak gitu, romantis banget. Satu cantik, satu cakep. Romantis-romantisan di jalan. Serasa dunia milik berdua saja, Komentaran setiap orang yang melihatnya. Bahkan ada yang sengaja memposting pemandangan itu di sosial media dan menuai banyak komentar positif maupun like. Namun ada juga yang juli dengan mengatakan mereka nggak modal pacaran di jalan raya. Tapi saat mereka menelusuri siapa pria dan wanita itu, mereka tiba-tiba bungkam dan tidak berani berkomentar lagi. Jadi, bagaimana Melody? Jelaskan ke kakak dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu gak ngelakuin hal yang macam-macam kan di belakang kakak? Tanya Azura penuh intimidasi. Setibanya Azura dan Arkandra di kontrakan mereka, Azura segera mencecar adiknya itu dengan pertanyaan tentang dari mana ia mendapatkan uang sebanyak 200 juta itu. Melody membelalakan matanya tak percaya kakaknya akan secepat itu mengetahui perihal uang itu. Walaupun dalam hati ada kebahagiaan, sebab ternyata kakak iparnya sangat baik hati mau melunasi hutang-hutang mendiang orang tuanya yang tidak sedikit. Tapi tetap saja ada ketakutan dalam benaknya tentang bagaimana cara dia menjelaskan sumber uang itu. Itu sebenarnya, jelaskan Odi, jangan bertele-tele. Melody menelan ludahnya sendiri, bingung harus memulainya dari mana. Tapi tidak mungkin ia berbohong. Dia tak mau kakaknya tahu dari orang lain sehingga membuatnya kecewa. Melody menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Kemudian Melody pun mulai menjelaskan dengan sejujur-jujurnya, membuat Azura dan Arkandra terperangah tidak percaya bagaimana adiknya itu pun mendapatkan misi yang hampir menyerupai dirinya. Melody mengatupkan bibirnya dengan jantung berdegup kencang. Ia khawatir kakaknya tiba-tiba marah dan kecewa kepadanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Azura menoleh ke arah Arkandra yang juga menatapnya dalam. Kemudian mereka tersenyum lebar dan tergagap membuat Melody melongo tak percaya. Mengapa? Bukannya marah. Kakak dan kakak iparnya justru terkekeh setelah mendengar penjelasannya. Terus gimana hubungan kamu sama cowok itu? Tanya Azura yang justru penasaran tentang hubungan sang adik dengan pacar bohongannya itu. Melody menggaruk tenggoknya yang tidak gatal. Kak Gege baik sih kak, tapi kak, nenek Kak Gege minta kami tunangan. Respon laki-laki itu, dia bingung karena itu dia sedang pergi ke Prancis untuk menemui kekasihnya. Kak Gege bermaksud membawanya pulang. Jawab Melody sendu, membuat Azura menatapnya dengan tatapan memicing. Odi, jujur sama kakak, kamu udah menyukainya? Melody sontak gelagapan mendapatkan pertanyaan itu. Ia pun segera mengangkat kedua tangannya dan mengayunkannya di depan wajah. Iya, mana ada, enggak kok kak. Bagaimana mungkin aku suka sama Kak Gege? Odi gak sebanding sama dia kak. Siapa Kak Odi ini? Gila Melody membuat Azura mendengus. Mas, kamu percaya apa kata Odi? Azura justru bertanya pada Arkandra. Dan Arkandra menggeleng. Pasti membuat Melody makin gelagapan. Tuh, pakai ipar kamu aja gak percaya? Jadi mau jujur atau enggak? Tekan Azura meminta penjelasan. Melody menelan ludahnya bulat-bulat, kemudian menunduk lesu. Kalaupun suka percuma juga kak, Kak Gege udah punya kekasih. Seorang model dunia lagi, apalah Odi dibanding kekasih Kak Gege. Jujur Melody membuat Azura tersenyum lembut. Jangan merasa rendah diri Odi, kamu percaya sama kakak kan? Tanya Azura membuat Melody bingung. Odi selalu percaya dengan kakak, nggak ada yang lebih Odi percayai dari kakak setelah Tuhan tentunya. Jawabnya mantap. Oke, cukup kamu percaya dengan kakak, kita akan lihat apa arti kamu bagi pria bernama Gerald itu. Ucap Azura sambil menyeringai, entah apa yang ia rencanakan. Arkandra pun hanya bisa menatapnya bingung
tidak dapat menebak jalan pikiran sang istri yang terkadang di luar. "Ra, kamu yakin dengan rencana kamu ini?" tanya Arkandra seraya merebahkan tubuhnya di samping sang istri yang juga sedang rebahan di atas ranjang. Baru saja Azura bercerita pada suaminya perihal dirinya yang menemui Nenek Gerald. Dia menceritakan pada Nenek Gerald kalau sebenarnya Melody hanya kekasih pura-pura Gerald. Itu terpaksa dia lakukan karena Melody ingin membantu dirinya melunasi hutang mendiang orang tuanya. Nenek Gerald awalnya sedikit kecewa, namun ia memaklumi Melody yang terpaksa melakukan itu. Nenek Gerald justru menyalahkan cucunya yang tega-teganya memanfaatkan kesulitan seorang gadis polos untuk meluruskan rencananya. Walaupun sebenarnya apa yang ia lakukan karena ingin menyenangkan dirinya, tapi tetap saja itu salah. Dia pun tidak membenarkan perbuatan cucunya itu. Karena itu, saat Azura mengatakan kalau sebenarnya Melody udah jatuh hati dengan Gerald, sang nenek begitu riang. Bahkan sang neneklah yang meminta sarannya untuk membantunya memberikan cucunya itu pelajaran, sekaligus menguji apakah cucunya itu memiliki perasaan sama pada Melody. Tentu dengan senang hati Azura membantunya. Yakin gak yakin, diyakini aja sih mas. Tapi aku sih percaya kalau lelaki itu juga memiliki rasa yang sama pada Odi. Apa sih kekurangan Odi? Odi kan 11-12an tinggi sama aku. Walau masih cantikan aku sih. Tapi aku yakin banget si Gerald itu udah ada rasa sama Odi. Cuma ya belum sadar aja. Kayak kamu dulu kan, gitu juga mas. Mas baru sadar kalau kamu itu ada rasa sama aku pas aku sedang berada di titik terendah. Seandainya nggak ada kejadian itu, mungkin sampai sekarang kamu nggak akan pernah menyadarinya. Benar kan? Azura yang kini udah merebahkan kepalanya di dada bidang Arkandra yang hanya ditutupi kaos singlet. Kata siapa aku sadar punya perasaan sama kamu karena kejadian itu. Aku udah lama kok nyadar, tapi belum yakin aja. Sekaligus takut peristiwa lalu terulang kembali. Arkandra menimpali sambil tersenyum manis. Oh iya? Aku serius? Ujarnya sambil membelai rambutnya Azura. Wah, jadi mas duluan toh yang suka sama aku. Ujarnya bangga. Karena itulah mas ngaku kalah. Ujar Arkandra sambil mengangkat kedua tangannya membuat Azura terkekeh. Berarti selama ini mas cuma pura-pura jual mahal toh? Aslinya udah tergoda. Azura dilawan. Azura tertawa jumawa. Azura tiba-tiba memekik saat Arkandra menarik kakinya hingga kini tubuhnya udah meraba di atas kasur. Mas, apa-apaan sih? Olahraga dulu yuk. Olahraga itu pagi mas, bukan malam kayak gini. Betul Azura sambil menjepitkan bibirnya. Itu olahraga untuk kesehatan fisik, kalau ini untuk kesehatan rohani. Kata lainnya, kebutuhan batin. Oh ya? Bujuk Arkandra sambil tersenyum menggoda dengan tangan yang udah berselancar. Aku minta izin, tapi tangannya udah gatal keliaran kesana kemari. Cibir Azura sambil menggigit bibir bawahnya. Arkandra terkekeh, lantas mengecup bibir Azura. Lanjut? Tanyanya, Azura yang sudah terbuai tentu saja mengangguk pasrah.